Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septriansah, NIM 856734189. Kelas 4A, tugas ke-1. Guru tutor Okta Meriana Dewi, sarjana hubungan internasional. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mengenai jenis-jenis tari tradisional di Indonesia. Itu ada beberapa yang saya ambil dari sekian banyak tari di Indonesia ya. Di Indonesia itu banyak sekali beragam budaya dan seni, mulai dari seni rupa, seni tari, seni lukis, dan banyak yang lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seni tari. Sebelum masuk ke jenis-jenis tari, kita perlu mengetahui pengertian tari. Itu tari adalah bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari urutan gerakan yang dipilih secara sengaja. Gerakan ini memiliki nilai estetis dan simbolis dan diakui sebagai tarian oleh penampil dan pengamat dalam budaya tertentu. Itu jenis-jenis tari. Yang pertama itu ada tari Gending Sriwijaya. Tentu teman-teman tidak asing lagi dengan tari Gending Sriwijaya ya, yang berasal dari kota Palembang, kota Pempek ya. Tari Gending Sriwijaya terdahulu hanya dipentaskan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan. Namun sekarang tari Gending Sriwijaya ini banyak ditampilkan di berbagai kegiatan seperti pernikahan, perhelatan budaya, pertemuan-pertemuan, atau pentas seni budaya dan banyak lagi ya. Tari Gending Sriwijaya dibawakan oleh 9 orang penari yang semuanya perempuan. Para penari Gending Sriwijaya ini dikawal oleh 2 orang laki-laki lengkap dengan payung dan tombak di tengah. Nah, itu ya tari Gending Sriwijaya yang berasal dari kota Palembang. Itu yang selanjutnya, kedua itu ada tari Saman. Tari Saman ini tentu sudah tahu ya teman-teman. Tari Saman ini berasal dari kota Aceh, bumi Aceh. Tarian ini sudah memiliki popularitas hingga ke mancanegara. Bahkan pada tahun 2017 tari Saman ini berhasil memecahkan rekor muri sebagai tarian dengan jumlah penari terbanyak dalam pementasannya. Tari Saman selalu dibawakan oleh sekelompok penari dengan jumlah ganjil. Itu perlu diketahui teman-teman ya, bahwa tari Saman ini pasti dibawakan oleh penari yang jumlahnya ganjil teman-teman. Mungkin kurang kita perhatikan, tapi ini harus kita ketahui teman-teman. Selanjutnya itu ada tari Tortor. Tari Tortor ini berasal dari Sumatera Utara, yaitu dari suku Batak. Tari Tortor biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu atau saat hajatan tertentu yang diadakan oleh masyarakat Sumatera Utara atau khususnya nih suku Batak. Dalam pementasannya tari Tortor selalu diiringi dengan alunan alat musik gondang. Dengan iringan dari gondang tersebut, penari akan melakukan gerakan khusus seperti melambai, menyatukan tangan dan memberi hormat. Tari Tortor ini juga sangat terkenal, terlebih pada acara kenegaraan. Biasanya tari ini dibawakan sebagai sambutan kepada tamu luar negeri yang datang. Namun tari Tortor sekarang perlu kita ketahui ya teman-teman ya, tidak hanya untuk menyambut tamu, tapi tari Tortor juga sekarang sudah sering dibawakan dalam acara pernikahan, ada acara kematian, itu sering orang Batak itu menarikan tarian Tortor ini. Oke, next selanjutnya itu ada tari piring. Nah, tari piring ini ya teman-teman pasti sudah tahu, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian yang berasal dari Minangkabau ini dibawakan dengan menggunakan piring. Nah, menggunakan piring. Kalau tidak menggunakan piring artinya bukan tari piring teman ya. Kalau menggunakan mangkok artinya tari mangkok. Nah, sebagai pelengkapnya itu tari piring. Gerakan dari tari piring ini sangat cepat namun teratur, serasi
Tentu sahabat sudah terbayang gimana susahnya menari dengan gerakan yang cepat dan ditambah dengan piring di tangannya. Nah itu tadi piring emang teman-teman ya, dari Minangkabau Padang. Selanjutnya itu ada tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Yogyakarta ya teman-teman. Tari serimpi merupakan tarian yang bersifat sakral. Dahulu tari serimpi hanya dipentaskan di lingkungan Keraton Yogyakarta dalam peringatan acara tertentu saja. Namun kini tari serimpi sudah bisa dinikmati secara bebas dalam berbagai acara kebudayaan. Dulunya ya teman-temannya bahwa tari serimpi ini sangat sakral ya, cuman bisa dinikmati oleh ya orang-orang kerajaan Yogyakarta ya. Namun sekarang kan zaman sudah maju, bahwa tarian serimpi ini ya bisa kita nikmati saat ada pementasan seni dan semacamnya. Yang selanjutnya itu dari tari jaipong. Nah, tari jaipong ini teman-teman berasal dari Jawa Barat. Tarian dengan tarian yang dinamis dan atraktif. Nah, uniknya tarian ini menggabungkan unsur tari dan unsur pencak silat teman-teman. Jadi ketika sahabat teman-teman menyaksikan pementasan tari ini, jangan heran kalau beberapa gerakannya tegas seperti gerakan pencak silat. Nah, tari jaipong juga terkenal karena biasa dibataskan untuk menyambut tamu besar negara. Nah, tari jaipong ini sudah sangat terkenal ya teman-teman di Indonesia. Wah, tari jaipong ini sering dibawakan untuk menyambut tamu negara, itu mungkin tamu-tamu dari luar negeri dan sebagainya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada tari kecak. Nah, tari kecak ini tentu teman-teman pasti tahu, tari yang berasal dari kota yang sangat indah, pulau yang sangat indah, yaitu dari Bali teman-teman. Tari kecak sudah terkenal di mancanegara. Tari kecak dipentaskan dalam kelompok yang membentuk lingkaran. Tari ini biasa dipentaskan bersama dengan drama tari lainnya dalam cerita Ramayana. Gerakannya cukup sederhana. Para penari berdecak dan mengeluarkan suara cak 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 cak. Kayak gitu teman-teman tari kecak ya. Tangannya sambil melambai cak 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 kayak gitu ya. Sambil menggerakkan kedua tangannya di udara. Nah, itu tari kecak teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu ada yang terakhir, itu tari reok Ponorogo. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi bahwa tari reok ini ya teman-teman ya. Bahwa tari reok ini sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara. Tari kecak dari Provinsi Jawa Timur ini, khususnya Kabupaten Ponorogo, umumnya tarian ini dilakukan secara massal dan memiliki alur cerita. Tari reok akan menyajikan tarian berupa tokoh, lakon dengan struktur cerita, ikut mengiringi proses tari. Nah, masyarakat Ponorogo dan sekitarnya akan mementaskan tarian tersebut setiap malam satu suro. Nah, teman-teman ya, sangat sakral sekali teman-teman ya. Tarian reok ini bahwa ditarikan pada saat malam satu suro teman-teman ya. Atau kita kenal dengan satu malam bulan purnama gitu. Sering perkembangan zaman, namun tari ini digunakan sebagai seremoni sambutan atau bentuk penghormatan kepada tamu besar. Namun kita dapat jumpai teman-temannya tari reok ini sudah sangat kita lihat itu ada di acara pernikahan atau di mana kita pasti itu sudah banyak tari reok ini. Atau yang kita kenal di Lubuk Linggau itu kudo kepang. Nah, pasti teman-teman itu tahu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.